Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel Racun Audio. Dan hari ini gua kebagian buat ngebahas mendetail soal si Jabra Elite 8 aktif yang kemarin baru aja launching. Dan alhamdulillah juga kita diundang untuk datang ke acara launchingnya si Jabra Elite 8 aktif ini. Dan juga si Jabra Elite 10. Acaranya seru banget karena selain kita bisa ketemu langsung sama prinsipal dari Jabra, kita juga ketemu banyak konten kreator lainnya. Jadi ya bisa ngobrol-ngobrol dan sharing soal perkembangan dunia audio dan TWS pada khususnya. Dan gue juga ingin berterima kasih banget untuk Jabra yang udah mengundang kita kemarin ke Jakarta. Oke, sekarang kita balik ke Jabra Elite 8 aktifnya yang diklaim sebagai world toughest earbuds untuk saat ini. Paling kuat katanya. Kenapa? Makanya tonton videonya sampai habis. Kalau dari build sih udah nggak perlu ditanya lagi ya. Dia bener-bener rigid, bener-bener kuat, bener-bener solid nih si Elite 8 aktif ini. Dan ini kerasa banget kalau misalnya teman-teman pegang nih, dia bener-bener berotot gitu. Berat totalnya sekitar 56,2 gram dan per earbudsnya 5,1 gram. Untuk desain bentuknya sih masih mirip dengan keluarga Jabra Elite sebelumnya ya, tapi beberapa lekukannya memang ada sedikit perbedaan. Untuk pilihan warnanya dia punya 4 pilihan warna, yaitu ada warna karamel, terus juga ada navy seperti yang kita punya ini, terus juga ada warna black sama dark gray. Kalau kita lihat penampakan case-nya ya kayak gini ya. Ada logo Jabra di bagian depannya, terus juga ada lampu indikator juga nih di depannya. Terus kalau misalnya kita pindah ke bagian bawah ada port Type-C. Nah, kalau kita buka penampakannya kayak gini, dan di tengahnya ini ada lampu indikatornya juga untuk melihat charging di si earbuds-nya. Sedangkan untuk earbuds-nya sendiri dia diselimuti oleh lapisan silikon rubber yang halus banget. Ini kalau dipegang malah berasa lebih ke bludur daripada silikon rubber. Jadi enak banget buat dipegang. Dan ada logo Jabra di bagian buttonnya. Ada mic di bagian bawah dan atas shell earbudsnya. Terus juga ada proximity sensor dan pin connector di bagian dalam shell earbudsnya. Serta nggak ketinggalan bentuk nozzle speaker yang kayak gini. Ini masih mirip dengan keluarga Jabra Elite lainnya. Dan karena bahannya karet serta memang ditujukan untuk kegiatan sport, jadinya untuk fitting sih gua no komplain. Dia ngegrip dan ngunci di telinga gua. Gua nggak khawatir untuk earbudsnya bakalan lari dari telinga gua, nggak. Terlebih dia juga diklaim seperti yang tadi udah gue bilang, world toughest earbuds. Jadi kalau seandainya terjatuh juga ya nggak perlu khawatir guys, karena dia masih baik-baik aja. Selain itu dia juga punya IP rating yang menunjang kegiatan outdoor. Nggak cuma untuk earbudsnya aja, tapi juga case-nya. Ada juga nih IP ratingnya. Untuk earbudsnya dia IP68 water and dust resistant. Sedangkan untuk case-nya IP54. Jarang-jarang nih, TWS yang earbud sama case-nya ini dilengkapi dengan IP rating. Plus dia juga karena tahan banting, cocok banget buat temen-temen yang barbar. Untuk baterainya sendiri dia diklaim punya total dengan di charging case-nya itu sekitar 32 jam. Terus untuk earbuds-nya itu sekitar 14 jam tanpa ANC dan 8 jam dengan ANC. Tapi hasil pengetesan gue memiliki hasil yang jauh berbeda. Ini bukan nilai minus tapi justru plus. Kenapa? Karena gua tes itu dengan keadaan volume 50%, kemudian ANC yang menyala. Tadi kan dia diklaimnya 8 jam. Ternyata hasilnya nggak 8 jam. Bahkan hasilnya lebih. 15 jam 20 menit. Gila ya, dari klaimnya 8 jam kemudian tiba-tiba gua hasilnya 15 jam. Ini kayak hampir 2 kali lipat. Ini maksudnya Jabra lu mau ngeprank kita apa gimana sih? Tapi gua acungi jempol. Karena ini yang merupakan prank yang baik ya menurut kita. Ya bayangin aja 8 jam ke 15 jam. Dan si Jabra Elite 8 aktif ini merupakan TWS dengan ANC dan playtime yang lama menurut kita. Salah satunya ya yang terlama. Nice. Selain itu dia juga sudah disupport dengan wireless charging dan ada juga fast chargingnya untuk earbudsnya, dimana butuh 5 menit charge aja untuk mendapatkan 1 jam playtime. Jadi ini double-double bonusnya ya Jabra. Memang kali ini gokil sih. Soal pairing masih sama sih kayak Jabra-Jabra yang lain ya. Tinggal teman-teman keluarin dari case-nya, terus tahan button di earbudsnya secara bersamaan selama beberapa detik, nanti sampai lampunya blinking. Kemudian tinggal nyalakan Bluetooth di smartphone atau device teman-teman, nanti tinggal search aja. Sedangkan untuk Bluetooth-nya dia sudah pakai Bluetooth baru 5.3, tapi kodeknya hanya AC dan SBC. Ya it's okay maksud gua, cuman ini adalah pengurangan karena mengingat di Jabra Elite 2 aja udah ada aptX ya, jadi
harusnya dipertahankan gitu, jangan dikesampingkan. Dia udah bisa single use dan tanpa jeda. Gua akui untuk konektivitasnya udah oke, nggak ada masalah sama sekali. Terlebih untuk pairingnya, biar lebih gampang teman-teman bisa pakai Google Voice Pair karena dia udah support. Terus juga dia udah support untuk Spotify Tab, serta yang nggak ketinggalan, multi point connection. Hah? Iya, dia udah ada multi point. Jadi teman-teman bisa pakai connect ke dua device teman-teman secara bersamaan dalam satu waktu, laptop dan handphone. Ya, dengerin lagu dari laptop atau nonton di laptop, tiba-tiba ada telepon, ya tinggal tap aja, angkat teleponnya. Praktis. Jadi nggak cuman buat sport aja, dipakai gawe juga bisa. Jadi ini adalah TWS yang multifungsi. Lanjut ke aplikasinya, namanya Jabra Sound Plus. Di sini banyak banget yang bisa teman-teman oprek. Di page pertama, teman-teman bisa lihat baterai indikator baik untuk earbuds maupun untuk charging case-nya. Di sini juga teman-teman bisa ubah-ubah mode dari ANC, Hear True, atau ke mode normalnya. Berikutnya ada spatial audio. Berbeda dengan saudaranya, Elite 10 yang sudah memiliki head tracking. Jadi dia suaranya bisa berpindah gitu source suaranya. Kalau si Jabra Elite 8 aktif ini dia belum punya head tracking. Jadi spatial audio di sini, spatial sound di sini, ini sifatnya lebih ke menambah ruang aja, menambah sound stage. Jadi kerasanya kalau teman-teman denger lagu tuh jadi lebih luas gitu, lebih apa ya, airy. Tapi yang gua rasain dari si spatial soundnya ini kerasa masih sedikit artificial. Maksudnya ya tidak senatural itu. Jadi gua prefer kalau ngedengerin lagu ya mending pakai default aja udah. Ya udah gua matiin si spatial soundnya. Tapi ketika gua nonton film, ini benar-benar kerasa megah, immersive. Ketika teman-teman menggunakan si spatial soundnya, jadi tetap kepake si fitur si spatial soundnya. Nice. Selain itu ada juga equalizer baik preset maupun custom ya, yang kalian bisa setting-setting sesuai dengan selera kalian. Selanjutnya ada soundscape. Ini kalau nggak salah mirip sama yang ada di Jabra Elite 5. Jadi dia tuh punya kayak suara yang menenangkan gitu. Ya kayak suara hujan, terus suara pantai, deburan ombak, terus ada suara nature. Ya gitulah kira-kira. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka ngehalu misalnya atau yang suka buat yoga atau meditasi. Ini jadi salah satu poin plus yang dimiliki si Jabra Elite 8 aktif. Nah, selanjutnya kalau teman-teman masuk ke setting, di sini sih lebih ke update firmware ya, sama personalize earbuds-nya teman-teman nih, atau si Jabra Elite 8 aktifnya teman-teman. Untuk mengaktifkan proximity sensor juga di sini. Terus juga buat ngaktifin Spotify Tab, terus juga Find My Jabra, dan termasuk settingan perubahan ke ambient ketika teman-teman melakukan panggilan telepon menggunakan si Jabra Elite 8 aktif ini. Karena memang defaultnya si Jabra Elite 8 ini mirip sama si Jabra Elite 3. Jadi ketika teman-teman menerima panggilan atau melakukan panggilan, dia modenya berubah menjadi Hear True atau ambient. Teman-teman bisa melihat mendengar suara sekitar. Ya menurut gue suka banget. Kenapa? Karena gue nggak harus gue telepon gue bisa mendengar suara sekitar dan gue jadinya nggak harus teriak-teriak, karena kan kalau misalnya kesumpel otomatis kadang suara kita menjadi lebih kencang. Nah ini karena dia langsung berubah menjadi Hear True, kita telepon ya kayak ngobrol biasa sama orang jadinya. Sedangkan untuk kontrolnya dia menggunakan button dan udah lengkap. Dia bisa play pause, next track, naik turunin volume, angkat tutup atau reject panggilan, terus juga voice assistant, dan juga mengatur mode dari ANC, normal, serta hear true-nya. Nah, tadi kan gue udah singgung soal si ANC-nya ya, dan ambient-nya. Nah, menurut gue kalau untuk ANC-nya, ini tuh udah kedap, seriusan, udah kedap. Kalau buat gue ya, nyaman. Tapi untuk beberapa orang, ada yang bilang sedikit terlalu kencang. Jadi terlalu ada tekanan untuk si ANC-nya ini ke dalam telinga. But fine, nggak yang terlalu gimana banget yang gue rasa. Untuk hear true-nya gue juga acungi jempol. Dia bagus meskipun gue ngerasa masih nggak senatural itu, tapi bisa dipakai dan enak kalau misalnya kita mau komunikasi, karena gue ngerasa masih ada kayak static noise, terutama kalau volumenya kita gedein, karena si hear true-nya ini bisa disetting. Kalian mau setting dia sensitivitasnya mau tinggi atau enggak, itu tergantung seleranya teman-teman atau kebutuhannya teman-teman. Tapi ya baik lagi, ini udah bagus untuk digunakan. Dan biar lebih jelasnya nih, teman-teman dengar sendiri ANC dan Hear True testnya.
Kalau untuk latency, gue pakai untuk sosmed, streaming, ya udah oke sih, ya lumayan lah, enak lah. Kalau delay, masalah delay, gue ngomong pasti ada ya, semua TWS juga ada gitu. Kalau ini ada juga tapi nggak yang sampai mengganggu. Tapi kalau misalnya untuk main game, ya nih teman-teman tonton sendiri latency testnya. Nih deh, biar teman-teman nggak penasaran, teman-teman tonton dulu sound sample-nya. Tapi sebelum nonton sound sample-nya, gue mau biasa nih. Gue disclaimer dulu, kalau selama pengetesan gue selalu menggunakan codec LDAC-nya. Untuk mikrofonnya, dia sudah dilengkapi dengan Clear Call Technology. Dan total mikrofon itu ada 6. Wow. Apakah dia hebat nih mikrofonnya? Langsung kita tes aja kemampuan si Jabra Elite 8 aktif ini. Cek cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya Jabra Elite 8 aktif dalam keadaan sunyi di dalam ruangan seperti ini. Cek cek 1 2 3 2 1. Seperti apa suaranya? Apakah suara gua jelas? Apakah natural atau tidak? Atau ada gemericik di ujung-ujungnya seperti yang kurang natural? Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas mikrofon dari si Jabra Elite 8 ini, tapi ini masih dalam keadaan yang sunyi. Sekarang kita coba dengan keadaan yang ramai. Cek cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara dari mikrofonnya Jabra Elite 8 aktif dengan gangguan ambient. Nah, ini ada suara truk, ada suara bis lewat, seperti apa? Apakah suara gua terhalang oleh suara ambientnya? Atau malah fokus ke suara gua bersih, terus juga ambientnya ketahan? Teman-teman bisa mendengarkan sendiri dan menilai sendiri bagaimana kualitas dari teknologi clear call-nya si Jabra Elite 8 aktif ini. Oke? Oke, seperti yang teman-teman sudah dengar, ketika di dalam ruangan gue bilang ini udah tergolong bagus. Meskipun untuk ujung-ujung dari setiap kata gue tuh masih ada kayak gitu. Jadi belum senatural itu, tapi bisa banget buat dipakai meeting di dalam ruangan. Nah, gimana kalau misalnya kita nerima telepon di pinggir jalan misalnya atau di keadaan terbuka gitu. Kalau gue bilang sih suara luarnya masih masuk, tapi dia kan kayak punya tadi clear call technology ya, dan dia berusaha kayak AI gitu jadinya. Nah, ketika gue ngomong terus ambientnya kenceng nih, dia tuh berusaha buat ngeblok dan bikin suara gue jadi lebih jelas, suara gue yang forward. Cuman alih-alih bikin suara gue yang maju ke depan, ini kayak kekompres semua termasuk si suara ambientnya. Suara ambientnya memang jauh berkurang, tapi suara gue juga jadi kayak agak mendem. Tapi bukan ini jadi faktor yang kurang banget, enggak. Gue bilang ini adalah sebuah teknologi yang bagus banget. Jadi si ambientnya bisa bener-bener ketahan meskipun suara gue sedikit berkurang volumenya, tapi tetap suara gue jelas terdengar oleh lawan bicara. Jadi untuk mikrofonnya gue acungin jempol, but still not the best. Oke. Sekarang untuk kualitas suaranya dengan 6 mm driver, teman-teman dengar sendiri sound sample-nya. Dan gua mau disclaimer dulu, kalau sound sample ini tidak mempresentasikan 100% sama seperti ketika teman-teman pakai si Jabra Elite 8 aktifnya. You should hear it, oh. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Nah, tadi teman-teman udah dengar sound sample-nya gimana menurut teman-teman? Kalau menurut gua, di awal ya, gua ngomongin nih power dulu. Menurut gua Jabra Elite 8 aktif ini punya power yang slightly agak
Ya kecil, tapi nggak bisa dibilang kecil banget, nggak ya, agak kecil. Karena gue harus dengerin, kalau buat gue pribadi itu sekitar 60-70% baru telinga gue bener-bener kerasa full. Dan kalau misalnya mau kita bandingkan dengan si Jabra Elite 10 yang sama-sama baru rilis kemarin, si Jabra Elite 8 aktif ini dia lebih warm, ya, dia lebih ngebass sesuai peruntukannya untuk sport. Buat gua bassnya acceptable, dia bassnya lumayan ya tebel, jadi dia punya kedalaman, dia juga terasa lumayan solid. Impactnya juga oke, terutama di bagian bass ya, di si body bassnya dan juga di sub bassnya. Cuma di bagian bassnya ini gue ngerasa agak kurang smooth dan akurasinya juga agak sedikit kurang. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang seneng lagu beat dengan tempo yang cepat, ini agak kurang enak menurut gue. Tapi untuk lagu-lagu EDM misalnya untuk pengantar sport ya memang jarang sih yang beatnya kenceng banget, ya sebenarnya jadi aman. Jadi kalau soal akurasi ini in between ya, dia tidak sebaik Elite 10 tapi lebih baik daripada Elite 3. Sedangkan untuk mid-nya memang agak mundur ke belakang, tapi masih lumayan clear. Ya, ada bleeding, ya, gue ingetin lagi, ada bleeding, tapi nggak ke cover semuanya. Teman-teman masih bisa menikmati bagian mid-nya. Dia nggak kerasa campur aduk dengan bassnya, enggak. Cuman memang untuk suara-suara rendah, kayak vokal atau instrumen dengan suara rendah, agak tarik ke belakang, agak dark karena bagian bassnya yang lumayan tebel ini. Terus kalau soal detail, gue masih acungi jempol. Detailnya masih ada di bagian mid-nya, tapi untuk mikro detail, apalagi ketika bassnya masuk, itu udah lenyap. Tapi that's typical TWS bass, ya begini ini. Sedangkan untuk treble-nya gue bilang dia ramah. Iya, bukan jadinya hilang, enggak. Dia ada, malah si treble-nya kerasa present. Cuman bagusnya di sini dia nggak piercing. Bahkan ketika gue setel di volume yang tinggi, dia nggak kasar dan dia nggak nusuk telinga sama sekali. Jadi nyaman dipakai lama-lamaan atau juga dipakai untuk lagu-lagu yang treble intense, ya aman. Untuk detail di bagian ini juga oke, jadi gue nggak ada komplain sama sekali untuk bagian treble-nya. Sedangkan untuk soundstage-nya, ya memang dia tidak sebaik si Elite 10 karena gue masih ngerasain batasan boundaries di bagian depth dan wide-nya. Jadi nggak seoke itu, tapi udah cukup lumayan untuk digunakan. Tapi dia kan punya spatial sound yang menambah soundstage-nya jadi lebih luas. Jadi ya udah sebenarnya kebayar. Meskipun ini jadinya pro dan kontra seperti yang tadi udah gue bilang. Kalau gue lebih milih nggak pakai spatial sound-nya ketika gue mendengarkan lagu karena agak artificial dan gue kurang suka akan hal itu. Tapi ini kepake untuk dengerin atau nonton film. Jadi tetap bisa dipakai si spatial sound-nya. Tapi mungkin teman-teman ada yang demen spatial sound-nya untuk gunain dengerin musik, ya itu kan balik lagi ke selera masing-masing. Yang penting intinya si fitur spatial sound-nya ini merubah soundstage-nya menjadi lebih imersif dari soundstage awalnya. Dengan seluruh kemampuannya, si Elite 8 aktif ini dibanderol dengan harga Rp2.790.000. Mungkin buat teman-teman kere-hore agak sedikit gimana gitu ya. Tapi ya kebayar sama fiturnya. Teman-teman kalau misalnya beli dengan harga segini, menurut gua fiturnya ciamik. Dan untuk kelengkapannya tentu saja teman-teman mendapat charging case-nya, kemudian sepasang earbuds-nya, dapat juga 2 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, terus dapat 1 kabel USB Type-C, terus juga dapat manual book dan tentu saja garansi resmi 2 tahun kalau teman-teman beli di official store-nya. Kesimpulannya, dengan harga 2,7 jutaan, gue sih suka, seriusan, gak neko-neko. Gue bilang gue suka, tapi ya ada harga ada kualitas kan ya. Hal yang paling basic aja. Mungkin ini adalah satu-satunya TWS yang mengklaim self-claim dan gue udah tes sendiri juga ketika dia dijatuhkan itu ya kuat. Jadi memang TWS yang paling kuat untuk saat ini. Terus juga selain itu fiturnya banyak banget. Baterainya yang 2 kali lipat dari klaimnya tuh, bayangin kan. Gak ketinggalan IP rating yang gak cuma di earbuds-nya, tapi di case-nya juga. Untuk masalah suara, oke, Jabra kelasnya, dia punya nama. Jadi dibilang kaleng-kaleng, enggak juga. Meskipun gue bilang misalnya kurang baik atau misalnya gue ada komplain, enggak seperti itu banget. Karena memang suaranya udah bagus awalan. Ini balik lagi, tinggal selera dan teknisnya memang sebenarnya harusnya ada yang bisa lebih diperbaiki. Jadi lebih segut lagi. But overall, balik lagi. Mana sih TWS zaman sekarang atau hari ini deh yang harganya sekitar segini, yang kuat dibanting, punya IP rating di earbuds dan di case-nya, terus baterainya tahan 15 jam dengan keadaan ANC on? Coba sebutin teman-teman. Boleh komen di kolom komentar di bawah, kita adu deh. That's why gue rekomendasi banget si Jabra Elite 8 aktif ini, terutama untuk teman-teman yang membutuhkan yang sering olahraga atau yang sering melakukan kegiatan outdoor.
Ya udah, ini aja. Yang lain nanti lagi deh. Mendingan langsung ke Jabra Elite 8 aja. Tapi tetap gua notice di sini ya, gua ingetin lagi. Semua TWS tidak ada yang sempurna. Dia bagus tapi bukan yang terbaik. Oke. Dan buat teman-teman yang tertarik langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang lengkap. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang senang dengan video kayak gini, jangan lupa di subscribe dan di like videonya atau share ke tetangga biar tahu semua bongkar bro. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.